Perkenalkan, nama aku Gilang Abi. Kalian bisa panggil aku Gilang atau Abi. Perkenalkan, nama aku Mirza Alis Aulia. Biasa dipanggil Mirza. Kenalkan, nama aku Tio. Perkenalkan, nama aku Wanda Nursi Adam. Biasa dipanggil Wanda atau Adam. Aku Alzena, biasa dipanggil Jena. Perkenalkan, nama aku Chanlong. Ya itu. Itu namanya. Iya. Nama aku Firdaus Aldi Saputra, biasa dipanggil Aldi. Hai, perkenalkan nama aku Ijub. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Furkon. Bisa dipanggil Furkon atau enggak Fur. Jangan Kon, karena itu berbahaya. Perkenalkan, nama saya Regian Saiful Hilal, biasa dipanggil Regian, Gian, atau jadi Koko. Apa sih arti pahlawan menurut kamu? Pahlawan bagi aku itu, menurut aku ya, orang yang mau membantu, mau berkorban tanpa pamrih. Begitu sih. Arti pahlawan menurutku seorang yang berjuang tanpa pamrih. Dia berani berjuang tanpa harus diberi uang. Dia berani berjuang tanpa harus dikasih imbalan. Itu sih kalau menurutku. Pahlawan ya, pahlawan itu banyak sih sebenarnya. Artinya tuh banyak. Kalau dari aku sih, pahlawan itu seseorang yang berjuang sampai titik darah penghabisan sih kalau bisa dibilang. Itu pahlawan. Menurut aku, pahlawan itu ketika seseorang rela berkorban waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menuju ke tujuan yang dia tuju. Arti pahlawan menurut aku perjuangan untuk semuanya. Jadi dalam hidup kita tetap harus berjuang untuk siapapun dan dimanapun dan kapanpun, terutama untuk orang-orang yang kita sayang, untuk orang-orang di sekitar kita. Menurutku sih arti pahlawan menurutku orang-orang baik. Pahlawan itu orang yang rela berkorban. Pahlawan ya. Menurut aku, pahlawan itu adalah seorang yang berjasa dan tanpa tanda jasa untuk hal-hal positif. Arti pahlawan menurut aku tuh kayak gimana ya? Arti pahlawan menurut aku tuh seseorang yang tentunya rela berkorban, berani melakukan sesuatu demi kita. Arti pahlawan ya, menurutku pahlawan adalah orang yang berjasa di kehidupan kita. Siapa yang dianggap menjadi pahlawan selama kamu hidup? Tentunya adalah orang tua, yang pertama ibu, kemudian ayah, dan juga orang-orang yang berjasa di hidupku, orang-orang di sekitarku, yaitu sahabat, teman, dan juga rekan kerja. Alasannya apa? Karena mereka pernah membantu aku dalam situasi yang di bawah. Ya, tidak jauh dan tidak bukan orang tua saya sendiri, karena mereka orang yang paling tidak ada orang lain selain mereka yang paling berjasa di hidup saya, dan tidak ada orang lain selain mereka yang rela berkorban sebegitu besarnya untuk saya. The one and only, it's my mom. Alasannya apa? Karena ibu aku yang selalu ngasih motivasi ke aku, yang selalu ada buat aku di saat aku berada di titik terendah. Menurut kamu, siapa yang menjadi pahlawan selama kamu hidup? Mama. Alasannya? Karena mama selalu memberikan apa yang terbaik buat aku. Selalu mengorbankan segala sesuatu untuk aku sama
saudaraku. Pastinya sih orang tua sih. Alasannya apa? Alasannya ya mereka tuh rela berkorban buat aku tanpa pamrih, dan tentunya pasti dia sangat baik sih ke aku. Yang pastinya ibu dan ayah, dan untuk orang-orang yang sayang sama aku, orang-orang di sekitar aku. Alasannya kenapa? Alasannya karena yang pertama, untuk ibu dia yang melahirkan aku, untuk ayah yang mendidik aku juga dari kecil sampai sekarang, dan untuk orang-orang di sekitar aku itu yang bisa menjadikan aku sampai sekarang, yang bisa menjadikan aku di titik sekarang, yang selalu membersamai proses-prosesku. Klise sih sebenarnya jawabannya, pasti orang tua dan diri aku sendiri, karena tanpa ada diri aku sendiri aku nggak bisa apa-apa. Maksudnya tubuh aku seluruhnya dia rela gitu berjuang sampai saat ini. IR Soekarno. Wih. Karena bisa membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka. Selama aku hidup, yang dianggap menjadi pahlawan ada dua, yaitu ibuku sama guruku. Karena ibuku yang melahirkanku dan merawatku, guruku yang memberi ilmu dan memberi pelajaran sampai sekarang. Yang jelas kedua orang tua aku, karena mereka udah membesarkanku dengan baik dan benar. Mungkin sayanya aja yang salah. Pernah nggak sih kamu di suatu momen ketemu sama seseorang yang belum pernah kamu temuin sebelumnya dan dia menjadi salah satu pahlawan di hidup kamu? Kalau buat ketemu orang seperti itu, aku belum pernah nemuin, dan aku berharap bisa ketemu orang yang benar-benar seperti figur seorang pahlawan. Pernah banget. Jadi kemarin pernah aku kemalingan, terus hilang barang-barang. Tiba-tiba di Facebook ada yang share dompetku, dan dia jujur ngasih tahu, nge-DM bahwa dompetku dapat, dan dompetku ketahuan sama orang. Terus aku ke sana, terus dikasih dompetnya, dan itu dompet dalamnya berharga banget. Itu sih. Tapi gak ada duitnya kan? Ya gak ada duitnya. Meskipun gak ada duitnya. Kalau di kehidupanku sih, aku lupa ya yang pasti persisnya itu aku lupa. Tapi aku pernah satu inget di mana momen aku lagi naik busway di Jakarta. Jadi di situ ada semua kursi itu full waktu weekdays kalau nggak salah. Itu hari pulang kerja. Nah di situ ada nenek-nenek yang baru masuk ke busway gitu. Nah di situ kan semuanya full ya duduk. Alhamdulillahnya di situ ada satu orang yang sadar kalau dia masih muda. Jadi dia langsung berdiri untuk memberikan kursi itu kepada nenek tersebut gitu. Itu menyentuh banget sih bagi aku. Itu udah aku anggap pahlawan menurut aku ya, dengan kebaikannya itu. Pernah, tapi udah lupa. Apa sih alasannya? Gak ada alasannya. Lupa. Oh ada. Tapi itu sebenarnya simple sih. Tapi menurutku itu apa ya? Aku pernah ketemu sama orang yang minjemin HP-nya. Maksudnya kan dia nggak tahu ya aku siapa gitu. Aku minjem HP-nya buat telepon mama aku waktu itu, dan pulsa dia sampai habis. Udah sih itu paling. Nggak pernah sih, dan kayaknya nggak tahu bakalan ketemu atau enggak. Sampai saat ini sih belum pernah ketemu sih. Enggak. Tidak. Belum. Belum. Nggak ada sih.
nggak ada, jujur nggak ada. Belum, mungkin belum ya. Dan aku sangat mengharapkan dia ada. Ya pernah dulu tahun kemarin kalau nggak salah, ketika di Jogja ya, dulu saya sama teman saya ke 0 kilometer mau beli buku. Nah terus kita itu jalan ke Taman Pintar, terus motor teman saya itu habis bensin gitu, habis banget gitu bensinnya. Nah terus ketika itu kita lapar, beli dulu sate yang ibu-ibu itu yang sering ada di pinggir jalan lah, kita makan dulu. Terus ketika itu kalau nggak salah teman saya tuh bayar ke tukang satenya, terus mau pinjam motor juga buat beli bensin di dua tak ya, di dua tak. Nah dan ketika itu ibu itu langsung memberikan tanpa ragu gitu, tanpa takut motornya diambil lah atau gimana lah. Nah lalu teman saya belilah bensin itu ke dua tak itu dan kembali lagi lalu ngisi bensinnya di motornya. Nah di saat itu mungkin itu salah satu pahlawan, ibu-ibu itu salah satu pahlawan bagi saya dan teman saya, karena jika tidak ada ibu-ibu itu mungkin kita akan dorong motor jauh dari Taman Pintar ke Taman Safari mungkin. Nah, ya seperti itu mungkin salah satu pahlawan yang saya ingat ya. Mungkin masih banyak tapi ya lupa. Pernah sih, ini aku alamin waktu aku naik gunung. Ketika itu kekurangan makanan, terus tidak ada angin, tidak ada hujan, ada orang yang datang menawarkan makanan, dan itu benar-benar membuat aku merasa dia adalah pahlawanku di hari itu. Boleh dong pesan-pesannya buat teman-teman milenial tentang Hari Pahlawan kali ini. Oke, buat teman-teman di sana, jangan pernah patah semangat. Yang sedang berjuang, memperjuangkan untuk memperbaiki hidup, karena jangan sampai skenario hidup yang sudah kalian bangun, kalian patahkan sendiri dengan keputusasaan kalian. Tetap semangat. Nah buat teman-teman yang sedang berjuang, yang sedang mempertaruhkan hidup kalian dan tenaga kalian untuk mencapai sebuah tujuan, semangat, karena semua orang bisa jadi pahlawan ketika mereka melakukan sesuatu dan berjasa bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon. Sakit tuh ya di pusat mah. Kalau dari aku, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejatinya pahlawan itu tidak untuk dilupakan. Jadilah pahlawan di tempat kalian sendiri. Tetap berbuat baik sampai orang-orang lupa kalau kamu tuh pernah berbuat buruk ke diri kita sendiri. Pesan-pesan untuk teman-teman, tetap berjuang, tetap semangat. Apapun yang kita hadapi sekarang, karena akan mendapatkan sesuatu yang baik nanti, karena kekecewaan hari ini akan menjadi cerita yang romantis untuk masa depan. Tetap semangat, jangan pernah patah semangat, tetap berjuang di jalan kalian masing-masing. Kesan pesanku untuk teman-teman milenial yang seumuranku sederhana sih. Jangan takut untuk berbuat kebaikan sekecil apapun itu. Kayak tadi contohnya, jangan takut aja, karena itu sangat berarti bagi orang lain gitu. Jadi itu aja dari aku, bergerak bersama, berkolaborasi dengan karya nyata. Pesan-pesan ya, pesannya tetap berjuang, tetap berusaha, karena pahlawan bukan dibentuk dari orang lain, tapi pahlawan dibentuk dari diri sendiri. Karena kamu dan aku, mari kita berjuang. Terima kasih. Buat teman-teman, jangan lupa berjuang di jalan yang kamu yakini. Kalau kata Naruto, itu adalah jalan ninjaku. Jangan pernah mundur, apalagi buat teman-teman yang sedang mengejar
seseorang atau apapun itu, jangan pernah mundur, karena melepas hal yang hampir tergenggam itu sakit. Ingat baik-baik. Terima kasih.